Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata. Spesial di video ini saya akan bahas soal teknis formasi guru ahli pertama berdasarkan soal-soal yang muncul di ujian tahap 1 kemarin. Penting bagi teman-teman yang belum bersertifikat pendidik untuk menguasai soal-soal teknis, karena berbeda dengan yang sudah mendapatkan cerdik, teman-teman tidak akan mendapatkan afirmasi soal 100% untuk soal teknisnya. Jadi teman-teman persiapkan dengan baik. Jangan berkecil hati, karena pesan saya sih di ujian nanti raih nilai setinggi-tingginya supaya teman-teman berada di peringkat atas, karena kemungkinan terburuk kalau tidak rezeki di tahun ini akan beralih menjadi P3K paruh waktu. Tentu pengangkatan untuk menjadi tetapnya bertahap, dan pasti yang mendapatkan skor tertinggi yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk menjadi ASN tetap. Jadi tetap usaha dan raih nilai setinggi-tingginya. Sebelum ke soal, saya akan bahas kisi-kisinya terlebih dahulu untuk formasi ahli guru pertama. Nah, berdasarkan PAN RB nomor 5457 tahun 2024, untuk kisi-kisi P3K guru ahli pertama seperti ini. Ada 39 kisi-kisi yang nanti diterjemahkan menjadi 90 soal teknis. Mulai dari yang pertama konsep suatu disiplin ilmu yang relevan, sampai yang 39 perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Sangat luas banget, sehingga teman-teman harus bekerja keras untuk belajar materi ini dengan waktu seleksi ujian. Soalnya nanti terbatas banget ya, kayaknya cuma 90 menit itu paling tidak satu soal 1 menit sih untuk dikerjakan dengan materi belajar segini banyaknya. Kalau melihat kisi-kisi ini adalah kisi-kisi yang sama untuk seleksi CPNS formasi guru yang SKB. Jadi antara kisi-kisi P3K guru dan CPNS guru di soal SKB-nya tentu itu sama. Jadi teman-teman selain video ini juga bisa menggunakan video di konten kelas kata yang membahas SKB. Di situ ada teori Ausubel, Gegne, Piaget, dan beberapa kisi-kisi yang lain gitu ya. Baik, ini untuk kisi-kisinya bisa dilihat. Langsung coba kita kupas tiap kisi-kisi dalam bentuk soal. Soal pertama, ini ada di kisi-kisi 25, di kisi-kisi tertera facilitation learning. Teman-teman, soal ini juga sudah saya sesuaikan berdasarkan soal yang muncul di tahap 1 kemarin. Soalnya, seorang guru merancang pembelajaran berbasis proyek PBL, di mana siswa harus membuat presentasi tentang masalah lingkungan di sekitar mereka. Namun, beberapa siswa terlihat kesulitan mengidentifikasi masalah lingkungan yang relevan. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan guru untuk membantu mereka? Memberikan daftar masalah lingkungan yang dapat dipilih oleh siswa, meminta siswa untuk mencari sendiri masalah lingkungan tanpa arahan. Ini jelas salah ya kalau saya bahas. Kenapa? Di sini tanpa memberi arahan, padahal mereka jelas-jelas kesulitan. Jadi kita eliminasi dulu. Mengadakan diskusi kelas bersama mengidentifikasi masalah lingkungan yang relevan. Oke. Memberikan materi tambahan tentang isu lingkungan global tanpa membahas. Ada diksi tanpa kayak gini, nggak usah dipilih teman-teman. Ini diksi negatif. Mengurangi kompleksitas proyek agar lebih mudah bagi siswa. Ini dikurangi kompleksitas kualitas proyeknya supaya mereka lebih mudah. Jadi kan diturunkan tuh tantangannya. Jadi bukan ini juga. Opsinya antara A atau yang C. A diberikan daftar masalah lingkungan, sedangkan di C diskusi untuk bersama-sama mengidentifikasi. Diskusi bersama-sama itu artinya antara guru dengan siswa, sehingga guru tidak langsung serta-merta memberikan, tetapi dilakukan diskusi. Maka jawaban terbaik pasti di C. Nah, di sini skornya 5. Kalau tidak C berarti skornya 0, karena di materi teknis tidak ada skor 1, 2, 3, 4 seperti di manajerial, sosiokultural, ataupun wawancara. Ini untuk soal pertama. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada di kisi-kisi 27. Di kisi-kisi tertera berbagai teknik asesmen di tingkat kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Soalnya, upaya yang dapat dilakukan dalam menentukan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian secara komprehensif oleh siswa adalah, terlebih saya jelaskan terkait dengan komprehensif. Komprehensif adalah penilaian komprehensif itu adalah penilaian menyeluruh. Nah, aspek yang dinilai dari peserta didik itu apa saja sih? Ada 3. Sikap, pengetahuan, dan kognitif. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap atau afektif,
pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor. Kita coba cek menggunakan kuesioner. Kuesioner bisa untuk menilai keterampilan? Nggak bisa. Tes tertulis hanya menilai pengetahuan. Tugas portofolio, penilaian produk. Produk berarti keterampilan. Observasi bisa untuk sikap. Melalui pembuatan tugas, guru akan bisa melakukan penilaian secara komprehensif. Kenapa? Tugas proyek bisa sikapnya, bagaimana dia bertanggung jawab dan bekerja sama. Pengetahuannya dapat diukur, praktiknya, produknya juga dapat diukur. Sehingga teknik penugasan proyek ini jawaban terbaik untuk soal di kisi-kisi 27 ini. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Itu mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nitip iklan ya sebelum masuk ke soal berikutnya. Jika teman-teman membutuhkan teman belajar, bimbingan belajar untuk menghadapi seleksi P3K tahap 2 yang mungkin ujian di bulan April ataupun Mei. Ini khusus untuk formasi guru nih bagi teman-teman yang baik yang sudah cerdik maupun yang belum cerdik. Yang belum cerdik sih sangat diprioritaskan ya karena teman-teman banyak harus belajar terutama di soal pedagogik dengan kisi-kisi sebanyak itu. Silahkan bisa scan barcode ini atau bisa WA ke ini untuk pendaftarannya. Untuk biayanya Rp100.000 ya. Nanti kalau lulus teman-teman baru nambah Rp100.000. Kalau belum lulus gimana? Tetap di grup dipandu belajar sampai ujian kapanpun. Jadi sekali daftar masuk grup nanti dibimbing belajar sampai ujian P3K kapanpun kalau ada gitu ya, tanpa tambahan biaya lagi. Nanti kalau lulus baru bayar 100.000 tambahannya. Kalau belum lulus tidak usah bayar. Itu teman-teman. Untuk saat ini bimbel sudah berjalan, ada 250-an peserta. Bagi teman-teman yang mau bergabung silahkan nanti pembelajarannya via Zoom dengan fasilitas yang ada ini. Sekali daftar pembimbingan selamanya. Baik, mari kita lanjut ke contoh soalnya. Soal berikutnya ini ada di kisi-kisi nomor 24 dengan desain pembelajaran. Guru ingin mengajarkan literasi digital kepada siswa untuk membantu mereka mengevaluasi informasi secara online dengan kritis. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh guru? Ini adalah soal untuk menguji kemampuan guru mendesain suatu pembelajaran. Memberikan data situs web terpercaya untuk digunakan siswa. Ini jelas salah. Kenapa? Karena ini mereka agar memiliki kemampuan evaluasi informasi berbasis digital. Malah langsung diberikan ini loh, khusus link-link yang terpercaya. Jadi siswa hanya menerima saja. Tentu ini salah. B. Mengajarkan cara menganalisis keandalan itu keabsahan dan bias dari sumber informasi. Jadi peserta ini diajarkan bagaimana cara menganalisis kebenaran dan kesalahan ya. Bias berarti apa nih? Enggak fakta gitu ya. Sumber informasi online. Jadi caranya yang diberikan. C. Membiarkan siswa belajar sendiri tentang literasi digital melalui pengalaman langsung. Jadi peran gurunya apa di sini? Nggak ada. Jadi silahkan belajar sendiri gitu. D. Menghindari penggunaan internet. Jelas ini malah menghindari. Mengurangi fokus pada literasi digital karena tidak relevan dengan materi utama. Padahal di sini jelas-jelas informasi online ya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B ini teman-teman. Ini untuk kisi-kisi ke-24. Nanti di video-video berikutnya atau teman-teman kalau mau mendapatkan soal lebih banyak silahkan gabung di bimbel aja. Soal berikutnya ada di kisi-kisi ke-10. Karakteristik murid berkebutuhan khusus. Informasinya sih di tahap 1 kemarin banyak banget soal yang berkaitan dengan pendidikan inklusi atau pendidikan berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman perlu persiapkan dengan baik tuh. Referensi soalnya seperti ini. Di dalam kelas inklusif, seorang siswa dengan disleksia mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran membaca dan menulis. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan guru untuk mendukung siswa tersebut? A. Memberikan tugas tambahan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, menggunakan alat bantu seperti buku dan huruf besar dan aplikasi membaca teks, memindahkan siswa ke kelas khusus agar ia mendapatkan perhatian khusus, meminta teman sekelas untuk membantu siswa tersebut menyelesaikan tugasnya, memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas tanpa memberi bantuan. Yang jelas-jelas salah. Ini ada tanpa memberi bantuan ya. Peran guru nggak ada di situ. Dia juga salah ya, dipasrahkan ke teman sekelasnya. Jadi peran guru di situ nggak ada tugasnya, jadi nggak ada perannya.
Memindahkan siswa kelas khusus agar ia mendapatkan perhatian lebih, ini juga ya, jadi dihindari. Padahal apa yang harus dilakukan guru? Masa dia hanya memindahkan gitu ya. Memberi tugas tambahan juga bukan opsi yang baik, malah memberatkan gitu ya. Jadi yang fasilitas untuk berkebutuhan khusus, jawabannya adalah B nih ya, menggunakan alat bantu seperti buku dan huruf besar dan aplikasi pembaca teks. Tentu ini akan mempermudah peserta didik yang mengalami disleksia. Nah, teman-teman, itu untuk pembahasan beberapa soal teknis dari yang saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Silahkan bergabung ke Bimbel atau tunggu video kelas kata berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian P3K tahap 2. Silakan manfaatkan waktu yang ada untuk belajar semaksimal mungkin. Doa terbaik dari saya, semoga tercapai apa yang diinginkan menjadi ASN di tahun 2025 ini. Terima kasih dan salam kelas kata.